Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi dengan judul makalah yaitu Benda, Hukum Kebendaan, dan Hak Kebendaan. Selanjutnya, teman-teman bisa menonton video kami. Terima kasih. Pembahasan yang pertama adalah pengertian benda dalam hukum. Benda dalam hukum perdata berarti segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik berwujud atau seperti tanah, kendaraan, maupun tidak berwujud, atau hak cipta atau piutang. Hubungan antara subjek hukum dan benda menghasilkan hak kebendaan yang bersifat langsung dan tidak bergantung pada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah macam-macam hukum benda. Hukum benda dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah benda bergerak. Contohnya kendaraan atau surat berharga. Jadi maksudnya benda bergerak itu ya benda yang dapat dipindahkan. Yang kedua adalah benda tidak bergerak, yaitu tidak dapat dipindahkan seperti tanah atau bangunan. Yang ketiga benda berwujud, yaitu memiliki bentuk fisik seperti mobil atau rumah. Yang keempat adalah benda tidak berwujud, yaitu hak yang tidak berwujud seperti hak cipta atau piutang. Yang kelima, dapat atau tidak dapat diperdagangkan seperti barang yang tidak bisa atau tidak bisa diperjualbelikan. Yang keenam yaitu dapat atau tidak dapat dibagi, yaitu barang yang bisa atau yang tidak bisa dibagi tanpa kehilangan nilainya. Yang terakhir adalah sudah ada atau akan ada, yaitu benda yang sudah ada atau belum ada di masa depan. Lalu yang ketiga adalah ciri-ciri hak kebendaan. Ciri-ciri hak kebendaan memiliki beberapa, yaitu yang pertama adalah mutlak atau berlaku terhadap siapapun. Yang kedua mengikuti benda, yaitu hak tetap melekat meski benda berpindah tangan. Yang ketiga adalah prioritas, hak awal lebih kuat. Selanjutnya dapat digugat, pemilik dapat menggugat pihak yang mengganggu haknya. Yang selanjutnya bersifat tertutup, yaitu hak kebendaan hanya diakui jika diatur oleh undang-undang. Yang terakhir adalah bersifat permanen, hak diwariskan kepada ahli waris. Selanjutnya ada pembedaan hak benda. Yang pertama, ada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, contohnya seperti hak milik dan bezit. Yang kedua, ada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain, contohnya seperti hak guna usaha, hak sewa, dan hak guna bangunan. Yang ketiga, ada hak kebendaan jaminan, contohnya seperti gadai dan hipotek. Yang keempat, ada pembedaan berdasarkan sifat dan fungsi. Sifat dan fungsi ini memiliki dua hak, yaitu hak mutlak dan relatif atau nisbi. Hak mutlak, hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, seperti hak milik. Sedangkan hak relatif atau nisbi, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu, seperti hak sewa atau perjanjian kontrak. Selanjutnya, ada asas-asas kebendaan. Yang pertama ada asas hukum pemaksa. Asas ini menyatakan bahwa hukum kebendaan ini bersifat memaksa. Artinya, semua ketentuan yang ada dalam hukum kebendaan harus dipatuhi dan tidak dapat diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua itu ada asas dapat dipindah tangankan. Semua hak kebendaan pada dasarnya dapat dipindah tangankan kecuali hak-hak tertentu seperti hak pakai dan hak mendiami. Yang ketiga ada asas individualitas, yang dimana asas ini mengatur bahwa objek dari hak kebendaan harus dapat ditentukan secara individual. Artinya setiap objek hak kebendaan merupakan benda tertentu dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jenis atau jumlahnya. Yang kelima ada asas tidak dapat dibagi. Asas ini menyatakan bahwa pemilik hak kebendaan tidak dapat memindah tangankan sebagian dari penguasaan atas benda tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki sebuah mobil, ia tidak dapat memindah tangankan sebagian dari kepemilikannya atas mobil tersebut. Yang keenam ada asas prioritas. Asas prioritas menyatakan bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hak atas suatu benda.
yang dimana hak yang lebih awal muncul akan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan hak-hak yang muncul kemudian. Setelah itu ada asas percampuran. Jika dua atau lebih hak kebendaan bercampur dalam satu tangan, maka hak yang membani akan lenyap. Cara memperoleh hak kebendaan. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan. Setiap cara memiliki prosedur dan ketentuan yang berbeda. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, yaitu yang pertama, pengakuan. Pengakuan adalah cara memperoleh hak atas benda yang tidak memiliki pemilik res mulius dengan cara mengambilnya dan mengakui sebagai milik sendiri, contohnya termasuk menangkap ikan di laut atau berburu hewan di hutan. Yang kedua, penemuan. Penemuan adalah cara memperoleh hak kebendaan atas hak yang hilang atau terlepas dari penguasaan pemiliknya. Misalnya, jika seseorang menemukan barang yang jatuh di jalan dan tidak mengetahui siapa pemiliknya, maka ia dapat mengklaim hak atas barang tersebut setelah memenuhi syarat ketentuan. Itu yang ketiga, penyerahan. Penyerahan adalah proses di mana hak kebendaan berpindah dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan perjanjian seperti jual beli, hibah, dan sewa. Menurut pasal 584 KUHP Perdata, hak milik tidak dapat berpindah tanpa penyerahan yang sah, sehingga penyerahan merupakan langkah penting dalam pengalihan hak milik. Yang keempat yaitu daluarsa. Daluarsa adalah cara memperoleh hak kebendaan melalui penguasaan yang terus-menerus selama jangka waktu tertentu. Untuk benda bergerak, periode daluarsa biasanya adalah 3 tahun. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, periode daluarsa dapat mencapai 20 tahun jika ada alas hak dan 30 tahun jika tidak ada alas hak. Yang kelima, pewarisan. Hak kebendaan juga dapat diperoleh melalui pewarisan, baik berdasarkan hukum waris yang berlaku seperti hukum waris atau hukum waris Islam maupun melalui wasiat. Dalam hal ini, ahli waris berhak menerima hak peninggalan dari pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, penciptaan. Penciptaan adalah cara memperoleh hak atas benda yang diciptakan dari benda-benda yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, seseorang yang menciptakan karya seni atau penemuan baru berhak atas hak cipta atau paten atas hasil karyanya tersebut. Ketujuh, pencabutan hak. Dalam beberapa kasus tertentu, negara dapat mencabut hak milik individu untuk kepentingan umum melalui proses hukum yang sah, seperti pembangunan infrastruktur publik. Proses ini biasanya melibatkan kompensasi kepada pemilik sebelumnya. Yang G, kapan hak kebendaan dapat dikatakan hilang. Hak kebendaan dapat hilang dalam beberapa situasi yang diatur dalam hukum perdata. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan hilangnya hak kebendaan. Yang pertama, musnahnya benda. Hak kebendaan akan hilang jika yang menjadi objek hak musnah atau lenyap. Yang kedua, pemindahan hak. Hak kebendaan dapat hilang ketika pemiliknya secara sukarela memindahkan hak tersebut kepada orang lain melalui perjanjian, seperti jual beli atau hibah. Yang ketiga, pelepasan hak. Pemilik dapat secara resmi melepaskan haknya atas sesuatu benda yang juga menyebabkan hilangnya hak kebendaan. Yang keempat, daluarsa. Hak kebendaan juga dapat hilang karena daluarsa, yaitu ketika pemilik tidak menggunakan haknya dalam jangka waktu yang tertentu ditetapkan oleh hukum. Yang kelima, pencabutan oleh otoritas publik. Dalam situasi tertentu, otoritas publik dapat mencabut hak kebendaan untuk kepentingan umum. Misalnya dalam kasus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, pencabutan ini biasanya disertai dengan ganti rugi kepada pemilik sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, kehilangan karena pencurian atau hilang. Jika sesuatu benda dicuri atau hilang, pemilik masih memiliki hak untuk menuntut kembali benda tersebut dalam waktu tertentu, biasanya 3 tahun. Namun jika hak tersebut tidak ditegakkan dalam jangka waktu tersebut, hak untuk menuntut kembali bisa dianggap hilang. 7. Penguasaan oleh pihak ketiga. Ketika sesuatu berpindah tangan kepada pihak ketiga dengan etikat baik, misalnya dibeli dari tempat yang sah, pemilik asli mungkin kehilangan haknya atas benda tersebut jika tidak melakukan tindakan hukum dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.